Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Muhammad Rabani dari SMA Islam Al-Azhar Nurul Boarding School. Sebagai peserta dari yang saya sebut 2022 akan menyampaikan materi sejarah mengenai kasus politik identitas Indonesia studi pada pemilu tahun 2017 dan 2019. Latar belakang. Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme transfer politik kekuasaan secara damai. Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan sistem demokrasi di Indonesia menjadi hal yang terus dikembangkan oleh berbagai pihak. Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 merupakan peristiwa yang mengundang banyak tanya, sekaligus menjadi pemilu yang digadang-gadang terdapat praktik politik identitas di dalamnya. Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu satu, apa itu politik identitas? Dan yang kedua, bagaimana perkembangannya di Indonesia terlebih pada pemilu tahun 2017 dan 2019. Metodologi penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah, di mana terdapat 4 langkah dalam penyusunannya, yaitu 1. Heuristik, merupakan mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, di mana saya ambil dari beberapa jurnal seperti Simulacra, Politika, dan Journal of Politics and Policy. Dan yang kedua, kritik sumber, merupakan verifikasi yang dilakukan terhadap sumber. Yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran makna berupa fakta-fakta. Dan yang keempat adalah historiografi, yaitu penulisan yang disusun secara sistematis. Hasil dan pembahasan. Pengertian politik identitas. Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah konsep gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan atau difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Adapun karakteristik yang melekat pada politik identitas yaitu 1. Gerakan ini adalah gerakan yang membangun kembali narasi besar yang pada prinsipnya ditolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan yang mendasar pada realitas kehidupannya. Yang kedua, gerakan politik identitas memiliki suatu tendensi untuk membangun gerakan atau sistem aperitif terbalik, yaitu ketika kekuasaan tidak dapat ditemukan, maka gerakan pemisah diambil sebagai jalan keluar. Dan yang terakhir adalah kelemahan dari gerakan politik identitas, yaitu upaya untuk menciptakan teori spesifik dari ilmu. Lalu bagaimana perkembangannya di Indonesia? Hal ini dapat dilihat pada Pilkada tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019, di mana pada saat itu banyak kontroversi yang terjadi namun memiliki pola yang sama, yaitu merujuk pada paham agamisme. Seperti contoh kasus penistaan agama dan lain sebagainya. Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa fokus yang digambarkan dalam praktik politik identitas memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis, sehingga mengakibatkan sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, politik lingkungan, dan perselisihan etnis. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadi perpecahan di Indonesia. Pengelompokan politik berdasarkan identitas merupakan salah satunya. Lalu, adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu memberikan edukasi terhadap paham nasionalisme serta penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari bahwa segala perbedaan yang ada, baik suku, agama, kebudayaan, bahkan etnis, bukanlah menjadi penghalang dalam kehidupan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.